Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita bisa melanjutkan tatap muka kita pada sesi hari ini, yang semoga Allah mudahkan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan amalan, dan kita sedang masuk tentang pembahasan masalah sholat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semuanya, amin. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diingatkan kepada kita oleh para ulama bahwa sejak kita dilahirkan ke dunia, maka sesungguhnya kita sudah mulai menempuh sebuah perjalanan. Jadi begitu kita lahir ke dunia, sebenarnya kita sudah mulai melangkah menempuh sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan ini, rute yang kita lewati adalah sebuah tempat yang namanya dunia. Jadi dunia ini hanya tempat kita singgah, bukan tujuan kita. Dunia adalah tempat kita untuk mengadakan perjalanan tadi, yang mana bekal kita dalam mengarungi perjalanan panjang ini Allah sediakan di dunia ini. Namun dunia bukan tujuan kita adalah di akhirat nanti. Sehingga kaum muslimin, kita perlu menyeimbangkan semua aktivitas kehidupan kita. Jadi kehidupan kita kan hakikatnya perjalanan. Jadi kita perlu menyeimbangkan, karena dunia yang dia adalah tempat kita singgah itu, ternyata dia punya sifat, punya karakteristik yang mana dia sangat kuat untuk menjadikan seorang itu lalai dengan perjalanan dia yang sesungguhnya. Dunia disifati dalam Al-Quran la'ibun walahun wazinah watafakhur. Dunia disifati oleh Allah dengan sifat sebuah permainan, sesuatu yang membuat kita lupa. Lahwun, dunia adalah perhiasan, bukan inti ya. Zina, perhiasan, keindahan. Dunia disifati dengan tafakhur, tempat di situ kita saling berbangga. Kemudian dikatakan dunia takatsur fil amwal wal aulad, tempat kita berlomba-lomba, banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak serta pengikut. Ini dunia. Nah, dengan tabiat dunia seperti itu, maka dunia punya potensi apa? Dunia punya potensi membuat seorang itu lalai, lupa kalau dia sedang mengadakan perjalanan jauh. Ini sifat dunia. Maka disinilah kehati-hatian kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita mengarungi dunia, kita butuh aktivitas untuk menyeimbangkan. Ya, ketika Qarun diingatkan oleh kaumnya, Qarun itu sombong dia karena kaya. Suatu hari dia keluar pamer hartanya. Dia mendemonstrasikan kekayaannya di hadapan kaumnya. Akhirnya kaumnya yang masih
punya hati mengingatkan agar Qarun apa? Ibtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wahai Qarun, kamu itu harusnya mencari akhirat dari dunia yang Allah berikan kepada engkau. Di sini memberikan kaidah kepada kita, dunia adalah modal, akhirat adalah tujuan. Jadi hidup kita adalah mencari akhirat. Nyarinya di mana? Nyarinya pada apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kita dikasih harta sama Allah, jadikan harta itu sebagai sarana kita menuju Allah Ta'ala. Yang kita dikasih kedudukan, kita dikasih pangkat, kita dikasih kesehatan, maka kita disuruh mencari akhirat dengan kesehatan yang kita punya. Kita disuruh mencari akhirat dengan jabatan yang ada pada kita, dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Dunia dijadikan sebagai apa? Sebagai modal, bukan sebagai tujuan. Namun tadi diingatkan dalam ayat, dunia itu terkadang cenderung membuat kita lalai. Maka ini salah satu hikmah pentingnya Allah syariatkan sholat. Sholat sehari berapa kali? 5 kali. Kenapa tidak cukup 1 kali? Ibarat orang minum obat, itu ada dosisnya. Kalau dosis terlalu rendah, apa yang terjadi? Obat nggak ngefek. Kalau dosis terlalu tinggi, apa yang terjadi? Justru yang dapat efek sampingnya nanti malah. Pernah kita sebutkan dalam majelis kita, di antara hikmah kenapa sholat ini berulang. Karena dia adalah sebuah terapi. Dari satu sisi, sholat adalah terapi supaya hidup kita seimbang. Dengan kita mengerjakan sholat, kita terupdate lagi apa sebenarnya tujuan hidup kita. Ketika kita sholat, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala apa sebenarnya kita di dunia sebenarnya untuk apa ini. Makanya di dalam sholat ada perbuatan, ada bacaan, yang semuanya mengandung hikmah, mengingatkan kita. Di antara hikmahnya mengingatkan kita bahwasanya kita sedang mengadakan sebuah perjalanan panjang. Makanya biar kita nggak lupa, sholatnya 5 kali. Karena habis sholat keluar sebentar sudah lupa. Ya, habis sholat subuh semangat, imannya kuat. Begitu turun, keluar, bekerja, bertemu dengan orang banyak, jam 9, jam 10 kita sudah mulai lalai. Datang azan duhur kita diingatkan, segar kembali kita. Kemudian habis duhur kembali kita sibuk dengan aktivitas, kita cenderung lalai lagi. Dengan sholat asar kita diingatkan lagi. Begitu seterusnya. Ya, jadi penting kita ketika menjalani sholat, ya kita ingat ini, sehingga bacaan-bacaan dalam sholat, gerakan-gerakan dalam sholat itu bukan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Hikmahnya tentu sangat banyak. Salah satunya tadi yang kita sebutkan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan kita sedang bicara tentang sholat. Ya, kita kemarin sudah sebutkan apa sih faedah ucapan amin. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang dalam sholat ada namanya bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa habis itu? Rabbana walakal hamdu. Nah, kita bahas itu dulu. Oke. Ya, karena tadi ya di antara hikmah sholat adalah mengingatkan tentang perjalanan kita, hakikat kehidupan kita di dunia. Dan juga ketika kita sholat, kita seperti menyambung kontak lagi dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Supaya kita nggak kehilangan kontak. Ibarat orang dikasih tugas keluar pulau, ke tengah hutan, dikasih alat komunikasi, tolong 2 hari sekali kamu laporan. Dia butuh kontak ya untuk menjaga arah tugas dia kemana. Dan kita terus butuh menjalin kontak dengan Allah Ta'ala supaya kita kembali menemukan kompas perjalanan hidup kita ini mau kemana. Nah, maka diantaranya adalah dengan kita merenungkan makna-makna dan gerakan-gerakan di dalam sholat. Nah, di sini kita diingatkan sebuah
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beberapa hadis Nabi, namun senada. Kita baca hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi namanya. Beliau mengatakan kunna yauman nusolli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rifa'ah dalam riwayat ini, kami dulu suatu hari pernah sholat di belakang Nabi. Sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a rasahu minar rak'ah, ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini diingat sama Rifa'ah. Ya, Rifa'ah ingat pernah sholat di belakang Nabi, dan ketika Nabi bangun dari ruku', Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Kita sudah baca ini. Qala rajulun wara'ahu. Kemudian ada salah seorang makmum, ya, setelah mendengar Nabi baca sami Allahu liman hamidah, dia membalas bacaan Nabi. Apa bacaannya? Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kita kenal dengan doa i'tidal, ya. Bacaannya banyak variasi, ya, banyak versi. Salah satunya ini. Jadi yang dituturkan Rifa'ah, orang tadi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat Rafah bilang apa tadi? Ada seorang di belakang Nabi yang membaca bacaan tersebut. Dalam riwayat yang lain ternyata yang baca dia sendiri. Falama insarafa, Nabi kemudian meneruskan sholatnya sampai selesai. Nah, setelah Nabi selesai sholat, ternyata Nabi tertarik dengan ucapan orang yang baca tadi. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Maka Nabi kemudian berkata, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca itu? Bacaan yang mana? Tadi, ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi bertanya kepada para sahabat selesai sholat, siapa yang tadi baca itu? Maka orang tadi mengatakan, ana, saya wahai Rasul. Maka kemudian Nabi mengatakan, ini alasan kenapa Nabi kok merasa perlu mempertanyakan siapa yang baca bacaan tadi. Ternyata ada sesuatu yang diketahui sama Nabi yang tidak diketahui sama sahabat yang lain. Kata Nabi, ra'aitu bid'atun wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Nabi mengatakan, aku melihat ada 30 sekian malaikat yang mereka berlomba-lomba siapa yang paling awal mencatat ucapan orang tadi. Jadi ada malaikat yang tugasnya mencatat, ya, mencatat perbuatan dan amalan hamba. Ternyata Nabi mendapatkan gara-gara ucapan tadi, Nabi melihat atau diperlihatkan kepada beliau malaikat berebut. Mereka ingin menjadi orang yang pertama kali mencatat ucapan orang tadi. Menunjukkan apa? Pujian apa celaan? Iya, ini pujian, apresiasi terhadap orang yang mengucapkan tadi, dan cukup tinggi pujiannya. 30 sekian malaikat. Bid'ah itu kata bilangan dalam bahasa Arab. Bilangan antara 3 sampai 9. Ya, 3 sampai 9 itu namanya bid'atun. Jadi 33 ya bid'atun, 34 ya bid'atun, 35 ya bid'atun, sampai 39. Jadi kita terjemahkan 30 sekian, tapi antara 39 sampai 30, antara 33 sampai 39 orang malaikat. Ini hadis yang disebutkan di sini menunjukkan bahwasanya ini ucapan yang besar, ucapan yang agung. Bayangkan ucapan kita di berebutan malaikat, siapa di antara mereka yang paling cepat mencatat. Senang apa enggak ucapan kita dicatat? Senang. Jangankan dicatat, didengarkan saja kita sudah senang. Nggih. Orang ceramah didengarkan, senang apa enggak? Senang. Kayak bakul itu. Orang belum nawar, baru nanya, Pak bawa apa? Wah senangnya luar biasa itu bakul.
baru ditanya. Belum beli, ada apresiasi, ada tanggapan, itu sudah menyenangkan. Apalagi dicatat, yang nyatat malaikat. Yang nyatat siapa? Malaikat. Ini kebanggaan atau ini kebaikan ya, kebaikan yang besar. Apa tadi doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, kalau mau nyatat googling banyak. Tulis saja bacaan-bacaan doa setelah ruku. Nanti muncul banyak. Ya, nanti salah satunya muncul. Tapi yang sesuai sunnah ya, yang sesuai dengan sunnah. Ditambahi sesuai sunnah Nabi. Nanti insya Allah muncul bacaan-bacaan yang teriwayatkan resmi dari Nabi SAW. Karena berkembang juga bacaan-bacaan, tapi ternyata setelah diteliti para ulama itu tidak bersumber dari Nabi, tapi bersumber dari seorang ulama, misalnya beliau berijtihad. Ya, jadi bukan dari Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain, sekarang dari sahabat Abu Hurairah, kita baca lagi hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, kalau tadi sahabat menceritakan peristiwa yang dia jalani bersama Nabi. Nah, kalau ini bentuknya instruksi langsung dari Nabi. Jadi para ulama itu membedakan hukum amalan. Ya, ketika amalan tadi dilakukan di depan Nabi, kemudian Nabi membiarkan, Nabi merestui, nanti jadi hukum itu. Atau Nabi melakukan perbuatan, kemudian disimpulkan para sahabat, ini jadi hukum. Ada lagi yang modelnya Nabi memerintahkan sebuah amalan. Nah, yang ini lebih kuat ini, yang terakhir ini. Ketika amalan tadi memang diperintahkan secara lisan oleh Nabi. Bukan Nabi berbuat kemudian sahabat menyimpulkan. Karena itu masih nanti ada beberapa kemungkinan. Ya, seperti sahabat pernah melihat Nabi minum sambil berdiri misalnya. Ini ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Tapi kalau Nabi memerintahkan, ini paling kuat ya. Kekuatannya paling tinggi. Di sini Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal imam, apabila imam berkata, sami Allahu liman hamidah." Jadi ini konteksnya salat berjamaah. Nabi kasih pesan kepada kita. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian wahai jamaah ucapkan. Jawab dengan apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau tadi apa? Rabbana walakal hamdu. Kalau ini apa? Rabbana lakal hamdu. Jadi nanti kesimpulannya ada 4 bacaan. Oke, ada bacaan yang disunahkan. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu, ada wa-nya. Rabbana walakal hamdu, 1. Ya, jadi sami Allah, imam baca sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamdu. Nanti belakangnya bisa dengan tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau kita baca mil'as samawati wal ard ya, dan seterusnya. Itu ada beberapa versi bacaan. Nah, tapi Rabbana lakal hamdu ada 4 versi nih. Pertama tadi apa? Rabbana walakal hamdu, 1. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu, enggak pakai wa. Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga pakai Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sudah berapa? 3. Yang terakhir apa kira-kira? Allahumma Rabbana lakal hamdu, enggak pakai wawu. Jadi ada yang pakai Allahumma 2, yang enggak pakai Allahumma 2. Yang enggak pakai wawu 2, yang pakai wawu 2. Ketemunya 4. Saya ulangi ya. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Ini sepasang. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat,
Allahumma rabbana walakal hamdu. Satu lagi, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semuanya boleh. Ya, para ulama mengatakan semuanya boleh. Enggak ada yang paling afdol dari bacaan-bacaan ini. Cuma Imam Ahmad punya pendapat yang paling afdol rabbana walakal hamdu. Ini kata Imam Ahmad. Tapi ulama yang lain mengatakan sama derajatnya, enggak ada yang lebih afdol dari yang lain. Makanya di sini dalam hadis kedua riwayatnya apa? Nabi mengatakan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian Nabi memberikan alasan, memberikan apa keutamaan di balik bacaan ini. Nah, ini kan pembahasan kita kan keutamaan bacaan rabbana walakal hamdu. Nah, ini jawaban penjelasan dari Nabi. Kata Nabi, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang ucapannya membarengi ucapan malaikat. Jadi ternyata malaikat juga sama mengucapkan sama seperti ucapan kita, Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau tadi varian yang lain, maka malaikat pada saat itu juga mengucapkannya. Nah, keistimewaannya ada pada ketika ucapan kita membarengi ucapan malaikat. Kata Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi Allah janjikan pengampunan dosa. Nah, dosa itu berat, ya. Kalau kita pakai baju baru ambil dari laundry, wangi, licin, dipakai enak nggak? Enak, enteng. Tapi kita pakai baju, habis kita pakai kerja. Ada orang dia punya baju kerja, kerjanya di lapangan. Jadi kalau di rumah pakai baju bagus, nanti di tempat kerja pakai baju kerja. Baju kerjanya dipakai seminggu. Ya, hari Senin selesai kerja digantung. Ya ada tempat bengkel misalnya, gantung di situ. Pulang pakai baju bagus. Besok berangkat lagi. Hari Selasa pakai baju yang mana? Baju werpak yang kemarin. Ya, sudah beda Pak, masih sama. Sudah beda, sudah bau asap, sudah bau macam-macam. Hari Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu masih dipakai. Rasanya kayak apa sudah? Tentu rasanya sudah beda. Nah, dosa itu mengotori hati. Sehingga kalau hati banyak dosa, ibarat kita pakai baju kotor, berat. Makanya berapa kali saya sampaikan di sini, di antara tuntunan doa keluar dari toilet, kita sudah buang hajat, selesai, keluar, melangkah dengan kaki kanan apa kiri kemarin? Kanan dulu ya. Apa yang kita baca ketika keluar dari toilet? Ghufronaka. Ghufronaka artinya apa? Wahai Allah, saya minta ampunan. Pertanyaannya, apa ya dosa buang hajat? Habis buang hajat kenapa suruh minta ampun? Apa buang hajat dosa? Dosa enggak buang hajat? Kenapa minta ampun? Salahnya apa? Coba orang enggak buang hajat, kan malah harus ke dokter ya? Iya, sebulan enggak buang hajat, seminggu enggak buang hajat, orang tuh udah gelisah. Kenapa harus minta ampun? Jawabannya apa? Ada jawaban diantaranya, karena ketika kita di dalam, kita nggak boleh zikir. Nah, berarti pas keluar kita minta ampun, karena kita nggak berzikir. Walaupun sebenarnya yang nggak boleh zikir itu kalau diucapkan. Kalau dalam hati ya masa nggak boleh zikir. Ya, zikir dalam hati maksudnya boleh.
Yang nggak boleh itu kalau kita membaca doa-doa, baca Quran, membaca dzikir dengan lisan kita itu di kamar mandi memang dimakruhkan hukumnya. Berarti sebenarnya masih ada kesempatan dzikir walaupun kita sedang di tempat itu. Lah terus kenapa nggak boleh? Kenapa kita minta ampun? Nah, maka Imam Ibnul Qayyim membawakan sebuah pelajaran, ya. Jadi ketika kita keluar dari buang hajat, apa yang kita rasakan? Sudah bayangkan 2 hari kita nggak buang hajat. Gelisah apa enggak? Gelisah. Ada yang bilang, terapis ini bilang, itu kadang orang itu pusing nggak jelas sebabnya. Ternyata sebabnya apa? Nggak lancar itunya. Jadi ada racun tersimpan dalam tubuh. Akhirnya menimbulkan tidak nyaman. Maka ketika dibuang rasanya enteng apa enggak? Enteng, lega, ngemplong. Demikian pula hati kita ketika kita banyak dosa berat. Begitu kita istighfar harapannya apa? Hati kita enteng. Jadi setelah keluar dari tempat buang hajat, setelah kita mengentengkan badan kita dari kotoran-kotoran yang ada sisa pencernaan makanan, maka kita pun mengentengkan hati kita dengan meminta ampun kepada Allah. Jadi bersih badannya, bersih hatinya. Itu diantara hikmah ucapan ghufranaka ketika kita keluar dari tempat buang hajat. Baik, jadi di sini kita tahu dosa itu berat. Namanya perjalanan, biar cepat bebannya ditambah apa dikurangi? Ketika supaya cepat perjalanan. Iya, supaya perjalanan cepat kita butuh kendaraan yang enteng. Sehingga orang safar itu harus ketika dia mau membawa bekal, dia harus mempertimbangkan, ini bekal saya bawa akan membantu perjalanan apa membebani perjalanan saya. Ini orang mau safar tuh perhitungan. Jadi dia nggak bawa sembarang barang. Kenapa? Karena kalau salah bawa, bukannya membuat ringan, bukannya menguatkan perjalanan, malah menambah beban perjalanan, menjadi berat, menjadi lambat. Nah, dosa-dosa itu menjadikan perjalanan hati seorang terasa berat. Jadi mau sholat berat, mau baca Quran berat. Jadi kalau kita sedang merasa berat melakukan kebaikan, diantara dituntunkan para ulama kita banyak istighfar. Kenapa? Karena mungkin hati kita sedang berat oleh dosa-dosa. Dengan istighfar harapannya kita menemukan kesegaran lagi. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara kebaikan yang akan diperoleh orang ketika dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu dalam sholatnya adalah apa? Dia berusaha mengucapkannya membarengi ucapan malaikat. Ya, ini keutamaan ucapan kita di dalam sholat Rabbana walakal hamdu, yaitu apa? Dengan ucapan kita Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sedikit baca keterangan tentang kalimat ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau lihat di kamus terjemahan artinya apa? Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Sami'a artinya mendengar. Allah mendengar man hamidahu. Allah mendengar orang yang memuji dia. Ya, apa artinya? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ini kalimat perintah apa kalimat berita? Kalimat perintah apa berita? Berita. Ini cuma berita. Cuma berita yang dibawakan mengandung maksud, yaitu apa? Motivasi. Ya, kadang-kadang kalimat berita itu lebih kuat. Ya. Kadang-kadang memerintah dengan kalimat berita itu lebih kuat. Kebayang nggak?
Memerintah dengan kalimat perintah atau memerintah dengan kalimat berita, terkadang dalam beberapa kondisi dengan kalimat berita lebih kuat, lebih menekan kepada orang yang kita perintah. Misalnya apa? Atau melarang ya, melarang atau memerintah tapi dengan kalimat berita. Ya misalnya begini. Orang tua menegur anaknya, "Nak, jangan main HP terus." Misalnya, ini kalimat apa? Larangan ya, ada jangan. Tapi sekarang orang mengatakan, "Nak, Bapak nggak suka kamu main HP terus." Ini kalimat Bapak nggak suka, kalimat berita apa kalimat larangan? Ini kalimat berita. Tapi efek larangannya lebih menakutkan ya bagi si anak. Karena statement dari sang ayah, pokoknya Bapak nggak suka kamu seperti itu. Ini lebih menekan ya, walaupun bentuknya berita. Ini contoh ya. Jadi kadang-kadang kalimat berita efeknya lebih terasa bagi orang yang mendengarkannya. Nah di sini bentuknya berita. Allah mendengar orang yang memujinya. Maksud dari ucapan ini adalah ajaballahu du'a man hamidahu wa athna alaihi. Jadi maksud dari ucapan ini yang tadi maknanya adalah Allah mendengar orang yang memujinya, maknanya adalah Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Allah mengabulkan. Sedikit kita tambahkan, wal ma'mum yaqulu aqibahu Allahumma rabbana walakal hamdu, ai ad'uka rabbi wal hal annalaka alhamdu la li ghairika fataqabbal minna hamdana wa syukrana wa sana'ana alaika wastajib du'aana. Jadi sami Allahu liman hamidah ini maknanya doa. Ya, maknanya apa? Doa. Jadi maknanya adalah apa? Wahai Allah, apa? Kabulkanlah doa orang yang memuji Engkau. Kenapa bisa begitu? Karena kata-kata mendengar, kalau itu adalah yang dimaksud perbuatan Allah, Allah mendengar, ada dua makna. Ya. Kalimat Allah mendengar ada dua makna. Yang pertama, maknanya adalah anallaha yasma'ul aswat. Makna yang pertama adalah Allah mendengar suara-suara. Wala yakhfa 'alaihi dzabibun naml. Tidak ada yang tersembunyi pada pendengaran Allah Ta'ala. Ya, rangkakan semut, langkah kaki semut. Allah mendengarnya. Ada ayat yang menggambarkan bagaimana Allah Maha mendengar. Ada sebuah peristiwa di masa Nabi. Ada seorang suami, dia bahasa kita ribut dengan istrinya. Sang istri mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sang suami barusan mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ayah, engkau seperti punggung ibuku. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Memisalkan istri seperti ibunya. Ini dalam adat ketika itu maknanya adalah si suami tidak mau lagi menggauli sang istri. Sebagaimana seorang anak tidak boleh melakukan hal itu kepada ibunya. Jadi dia anggap istrinya sudah kayak ibunya. Ini ungkapan yang maknanya apa? Si suami tidak akan menggauli istrinya. Nah istri mendengar ucapan begitu dari suaminya, apa yang dirasakan? Tentu gelisah. Ini bukan kalimat cerai, tapi pernyataan yang berat bagi seorang istri. Karena dia sudah dianggap tidak sebagai istri lagi oleh sang suami. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Ya, ketika itu belum ada hukum yang menetapkan. Ya, seorang suami kalau melakukan itu bagaimana tuntunan syariat.
Ibaratnya itu kasus pertama, ya. Wanita tadi namanya Haulah, datang kepada Nabi SAW, berbicara dengan Nabi langsung dalam ruangan begini. Nah, dikisahkan, wahya Khawlah bintu Sa'labah. Dia wanita tadi adalah Khawlah bintu Sa'labah, zaujatu Aus bin Samit. Suaminya bernama Aus bin Samit. Fa Aisyah radhiyallahu anha lama anzalallahu hadil ayah fil khabariha wa mujadalatiha. Nah, kemudian ketika wanita tadi mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak menjawab. Rasul menunggu perintah dari Allah Ta'ala, apa hukum yang harus ditetapkan untuk kasus semacam itu. Berarti sebelumnya belum turun hukum itu. Rasul nunggu wahyu. Maka kemudian turun ayat. Ayatnya apa? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Sebuah pernyataan dari Allah yang menyatakan sungguh Allah mendengar wanita yang mengadu kepada engkau. Kurang lebih maknanya seperti itu. Pernyataan dari Allah, Allah mendengar apa? Ucapan wanita yang mengadu kepada Nabi tadi. Allah mendengar, ini pembahasan kita. Maka Aisyah mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Aisyah ketika turun ayat tadi, Aisyah mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan kita yang Dia mendengar segala suara. Ini kesimpulan Aisyah, bahwasanya Allah itu mendengar segala suara. Laqad ja'atil mujadilah tashtaki ila Rasulillah wa ana fi jambil hujrah. Yahfa alayya ba'du kalamiha. Aisyah mengatakan, padahal ya Allah tadi mengatakan apa? Allah mendengar ucapan wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruang tamunya Rasul. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguh wanita tadi datang kepada Nabi mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya padahal ada di samping kamar, masih di rumah itu. Dan kata Aisyah apa? Yakhfa alayya ba'du kalamiha, padahal saya tidak mendengar semua ucapan wanita tadi. Padahal apa? Aisyah di rumah. Wanita tadi berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang dalam rumah saja tidak mendengar ucapan wanita tadi. Enggak jelas oleh Aisyah wanita tadi bicara apa dengan Nabi. Tapi ternyata Allah yang di langit mendengarnya. Ya, maka Aisyah mengatakan segala puji bagi Allah yang pendengarannya melingkupi segala suara. Suara wanita yang berbicara kepada Nabi yang saya satu ruangan sama dia saja saya enggak dengar. Tapi Allah yang di atas langit malah mendengar. Nah, Aisyah ya di sini membawa kepada keyakinan bahwasanya Allah memang Maha mendengar. Nah, ini makna Allah mendengar. Maknanya apa? Ya Allah mendengar. Ya, ini makna pertama, mendengar sebagaimana arti kata mendengar dalam bahasa kita. Makna yang kedua, kata mendengar, maknanya adalah minas sam' alladhi yudhafu ila Allah wa huwa sam'ul khas wa huwa sam'ul ijabah wal qabul. Nah, makna sama, makna mendengar yang kedua adalah Allah mengabulkan. Apa? Allah mengabulkan. Jadi makna mendengar ketika dikatakan Allah mendengar ada dua. Bisa maknanya Allah mendengar. Yang kedua Allah tidak hanya mendengar tapi mengabulkan. Seperti seorang ayah. Ya, seorang ayah anaknya minta dibelikan tas baru misalnya. Tapi sang ayah belum punya uang. Permintaan pertama sang ayah diam. Ya, tidak menanggapi. Kenapa tidak menanggapi? Bingung jawabnya. Karena belum bisa mengabulkan. Diam. Kalau ibu enggak, kalau ibu jawab. Kalau ayah biasanya diam. Ya. Berapa hari sang anak ngomong lagi. Maka sang ayah mengatakan, "Nah,
Bapak sudah dengar. Artinya apa? Bapak siap mengabulkan, tenang saja. Jadi kalimat mendengar itu bisa maknanya ya sekedar mendengar, bisa maknanya mengabulkan. Nah, maka di sini kalimat yang dibaca ketika kita sholat Sami Allahu liman hamidah, maknanya adalah Allah mengabulkan orang yang memuji. Sehingga maknanya adalah wahai Allah, kabulkanlah doa orang yang memuji. Sebuah permohonan. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah, kalimat berita tapi maknanya adalah sebuah permohonan dan juga motivasi bagi kita untuk kita banyak memuji Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah mengabulkan doa-doa orang yang memujinya. Nah, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum menimpali dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, segala puji bagi Engkau. Artinya apa? Wahai Allah, kabulkanlah. Ya, wahai Allah, kabulkanlah. Jadi si makmum menimpali ucapan imam, menguatkan permohonan tadi. Ya, makna sami Allahu liman hamidah. Kita baca ucapan Imam Nawawi di sini. Ajaba doa aman hamidahu. Maknanya Allah mendengar, menjawab, mengabulkan orang yang memuji. Wa makna yasma'allahu lakum yastajib doaakum. Maknanya adalah Allah mengabulkan permintaan kalian. Kemudian beliau mengatakan, sang Imam Nawawi mengatakan, man wafaqa qaulahu man wafaqa qauluhu minal ma'mumin Allahumma rabbana lakal hamdu qalal malaika fil waqt ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini tadi sudah disebutkan, barang siapa yang ucapan makmum rabbana lakal hamdu membarengi ucapan malaikat, maka apa? Maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian ada pembahasan ucapan sami Allah dan ucapan Rabbana walakal hamdu ini disunahkan menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat siapa? Mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, bukan sunnah tapi wajib. Makanya di dalam pembahasan fikih ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu ini masuk wajibnya sholat yang harus dibaca. Tapi sebagian madhab mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian ittafaqal fuqaha ala annal munfarid yajma' baina tasmi' wa tahmid. Ulama semua sepakat bahwasanya orang yang sholat sendirian enggak jamaah, maka dia baca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidahnya dibaca dan Rabbana walakal hamdunya dibaca. Sepakat para ulama ini, ya. Ada yang tidak sepakat para ulama. Apa itu? Al khilafi tasmi al imam wal makmum. Ya, yang menjadi pembahasan berikutnya adalah apa yang dibaca imam, apa yang dibaca makmum. Ketika jadi imam, apakah baca dua-duanya atau salah satunya? Ketika jadi makmum, baca dua-duanya atau salah satunya? Ini yang dibahas para ulama. Kalau sholat sendirian sepakat dua-duanya baca. Sami Allahu liman hamidahnya dibaca, Rabbana walakal hamdunya dibaca. Amal imam fadhahabal hanifiyah wal malikiyah ila annahu yusammi' faqat wala yusannu lahu an yaqul Rabbana walakal hamdu wa dhahaba syafi'iyah wal hanabiyah ila anal imam yusammi' wa yuhammid. Nah, jadi kalau sebagian ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mengatakan imam enggak usah baca, imam tidak perlu membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi sebagian ulama atau pendapat yang lebih kuat adalah imam membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau kita jadi imam, ya, Sami Allahu liman hamidah, kemudian apa? Rabbana walakal hamdu. Ini imam, kita jadi imam ini. Jadi kita baca Sami Allahnya, kita baca Rabbana walakal hamdu. Walaupun sebagian ulama mengatakan Sami Allah saja, nanti yang Rabbana walakal hamdu biar makmum yang baca. Nah, tapi mayoritas para ulama
Dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat imam baca dua-duanya. Apa fungsinya? Supaya nanti dia bisa bareng dengan bacaan makmum. Kan ada keutamanya nanti. Kalau bacanya bareng dengan makmum, berarti imam juga baca. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian makmum baca sami Allah atau tidak? Kalau baca Rabbana walakal hamdu, iya jelas. Baca sami Allah atau tidak? Maka disebut ar-rajih fi hukmi tasmi'il makmum, ar-rajih huwa qaulu al-jumhur. Yang rajih adalah pendapat jumhur para ulama, mayoritas ulama, bi anal makmum yaktasiru ala tahmid faqat. Pendapat mayoritas ulama, makmum tidak apa-apa kalau tidak baca sami Allahu liman hamidah. Jadi dia bangun, kemudian ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah selesai, baru imam baca Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat mayoritas ulama, walaupun sebagian berpendapat makmum juga baca dua-duanya. Ya, ini pembagian ya bacaan antara makmum dengan. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita baca sendiri, kita sholat sendiri, sepakat para ulama kita baca dua-duanya. Kalau kita sholat jadi berjamaah, kalau kita jadi imam, pendapat yang kuat juga baca dua-duanya. Walaupun ada yang berpendapat imam tidak perlu baca Rabbana walakal hamdu kalau jadi imam. Nah, kalau kita berjamaah dan kita jatahnya jadi makmum, apa yang kita baca? Nah, pendapat yang kuat, mayoritas ulama mengatakan cukup membaca Rabbana walakal hamdu, karena sami Allahu liman hamidahnya sudah diwakili sama imam. Tapi sebagian ulama berpendapat baca dua-duanya. Ya, makanya tadi dikatakan apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi nanti kalau kita sholat jejeran sama orang, kok bacanya nggak sama dengan kita, itu tadi para ulama sendiri sudah mengatakan ada perbedaan pendapat. Jadi kita lebih bijaksana ketika menyikapi perbedaan dengan saudara kita. Yang penting sama-sama ada dalilnya, ada ulamanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.